Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Dumayana Sihotang dan Yunani Ketaren. Adapun materi kami yaitu keterampilan menjelaskan dan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan pada pembelajaran adalah kapasitas seorang guru dalam mempresentasikan informasi dengan menggunakan penuturan lisan yang terstruktur dan sistematis. Ini bertujuan agar suatu informasi bisa terkoneksi dengan baik sehingga akan tercipta suatu pemahaman. Selanjutnya, tujuan memberikan penjelasan. Yang pertama, agar guru bisa memperoleh respon atau feedback dari peserta didik tentang penguasaan materi yang telah dijelaskan sehingga siswa bisa bernalar dengan baik. Yang kedua, mengajari peserta didik agar bisa terus konsisten untuk berpikir dan memperhatikan suatu penjelasan sehingga materi yang terserap bisa lebih efektif. Yang ketiga, siswa bisa memahami proses berpikir dengan menggunakan fakta yang valid untuk mendapatkan solusi dari masalah. Yang keempat, mengayomi peserta didik sehingga mereka bisa lebih menguasai mata pelajaran dengan baik. Selanjutnya, macam-macam teknik menjelaskan ada 3. Yang pertama, bertanya. Pertanyaan yang diajukan guru kepada siswa harus cocok dengan materi yang diajarkan. Yang kedua, penjelasan. Teknik penjelasan adalah pendamping dari teknik bertanya. Sebab pertanyaan yang diajukan kadangkala tidak bisa dijawab dengan baik, maka guru bisa menambahkannya dengan penjelasan yang sesuai dengan materi. Yang ketiga, memberikan contoh. Penguasaan siswa pada suatu materi bisa dikembangkan dengan menggunakan contoh yang sesuai dengan pengalaman siswa di kehidupan nyata. Pemberian contoh bisa memudahkan siswa dalam memahami materi secara mendalam dan luas. Prinsip menjelaskan. Keterampilan menjelaskan mempunyai prinsip yang bisa membuat implementasinya bisa lebih efektif dan efisien. Yang pertama, pada pelaksanaannya, penjelasan harus bisa membuat siswa tertarik dan harus sesuai dengan materi dan kompetensi dasar. Yang kedua, syarat dalam menjelaskan adalah harus selaras dengan apa yang tertuang pada KD atau kompetensi dasar. Selain guru harus bisa menganalisa tentang asal-usul dan tingkat kemampuan siswa agar penjelasan bisa tepat guna. Yang ketiga, penjelasan dilakukan pada saat belajar mengajar ketika awal, tengah, atau akhir aktivitas. Selanjutnya, presentasi penjelasan. Sebuah presentasi penjelasan bisa dikembangkan bila guru menggunakan tahap berikut ini. Yang pertama, kejelasan. Pada pelaksanaan penjelasan harus dilakukan dengan bahasa yang bisa dicerna dengan baik oleh siswa. Hindari kata-kata atau kosakata canggih yang mungkin belum diketahui siswa. Yang kedua, pemakaian ilustrasi dan contoh. Penjelasan yang baik ada kalanya bisa menggunakan sebuah ilustrasi dan contoh agar siswa terpancing daya imajinasinya. Pastikan agar contoh dan ilustrasi tidak jauh dengan pengalaman siswa. Yang ketiga, pemberian penekanan. Ketika menjelaskan, guru dituntut untuk bisa fokus kepada siswa dan membimbing mereka kepada masalah utama dan meminimalisir penjelasan mubazir. Dalam hal ini, guru harus memberikan penekanan pada setiap penjelasan yang dirasa penting. Contoh, guru bisa mengucapkan, "Ini penting, perhatikan yang baik. Ini penting." Dan yang terakhir, pemakaian balikan. Guru bisa memberikan pertanyaan agar timbul feedback, sehingga bisa mengetahui pemahaman siswa. Ini bisa dilakukan dengan cara, apakah kalian paham? Materi selanjutnya, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kegiatan membuka pelajaran tidak mencakup urutan-urutan kegiatan rutin seperti menertibkan siswa, mengisi daftar hadir, menyampaikan pengumuman, menyuruh menyiapkan alat-alat pelajaran dan buku-buku yang akan dipakai, dan lain sebagainya, yang tidak berhubungan dengan penyampaian materi pelajaran. Kegiatan membuka pelajaran ada kaitannya langsung dengan penyampaian materi pembelajaran. Kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran.
Usaha menutup pelajaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Prinsip-prinsip penggunaan keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran mempunyai pengaruh positif terhadap proses dan hasil belajar. Pengaruh positif itu antara lain: 1. Timbulnya perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas yang akan dikerjakan. 2. Siswa mengetahui dengan pasti batas-batas tugas yang akan dikerjakan. 3. Siswa mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil dalam mempelajari bagian-bagian dari suatu mata pelajaran. 4. Siswa mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal baru yang akan dipelajari atau yang masih asing baginya. 5. Siswa dapat menggabungkan fakta-fakta, keterampilan-keterampilan, atau konsep-konsep yang tercakup dalam suatu peristiwa. Serta yang terakhir, siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mempelajari pelajaran itu, sedangkan guru dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mengajar. Selanjutnya, komponen-komponen keterampilan membuka pelajaran. Penerapan keterampilan membuka pelajaran pada awal suatu jam pelajaran atau pada setiap penggal kegiatan dalam inti pelajaran, guru harus melakukan kegiatan membuka pelajaran. Komponen-komponen keterampilan membuka pelajaran itu meliputi menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberikan acuan, dan membuat kaitan. Tiap komponen terdiri dari beberapa kelompok aspek dan kegiatan yang saling berhubungan. Sebagai keterampilan, maka sifatnya integratif dan ada beberapa komponen yang tumpang tindih. Selanjutnya, komponen-komponen keterampilan menutup pelajaran. Menjelang akhir dari suatu pelajaran atau pada akhir setiap penggal kegiatan, guru harus melakukan kegiatan menutup pelajaran. Hal ini harus dilakukan agar siswa memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok-pokok materi pelajaran yang telah dipelajari. Menurut Abimanyu tahun 1985, cara-cara yang dapat dilakukan guru dalam menutup pelajaran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, meninjau kembali, dan yang terakhir, mengevaluasi. Kesimpulan, tujuan keterampilan membuka pelajaran adalah untuk membantu mempersiapkan diri, menimbulkan minat dan perhatian dalam pelajaran, membantu peserta didik untuk mengetahui batas-batas tugas yang akan dikerjakan, dan membantu peserta didik untuk mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasainya dengan hal-hal baru yang akan atau yang belum dipelajari atau yang belum dikenalnya. Sedangkan tujuan keterampilan menutup pelajaran adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran dan mengetahui tingkat keberhasilan tenaga pendidik dalam pembelajaran. Prinsip keterampilan membuka dan menutup pelajaran ada dua. Yang pertama, bermakna dan berurutan dan berkesinambungan. Demikian materi kami ucapkan terima kasih.